silakan memulai. Ya, jadi dari tadi tokoh yang tadi aku lumayan setuju tentang ideologinya itu Bapak Agus, salah satu pemimpin NU. Jadi dia tuh sangat mendukung kalau percampuran dengan agama Islam dan non-Islam itu tetap berada di negara Indonesia, dan juga melawan pembuatannya peraturan syariah di negara NKRI, dan juga itu sangat berlawanan karena pada umumnya dengan yang tadi aku dengar sendiri itu kalau Indonesia peraturannya mengikuti syariah Islam pada saat negara Indonesia dijajah, kayak seperti negara-negara yang mayoritas Islam seperti Turki, Arab itu tidak pernah membantu atau memberi dukungan kepada Indonesia saat dijajah Belanda, Jepang, terus negara Portugis. Makanya Bapak Agus menentang, karena juga Indonesia mendapatkan kemerdekaannya itu bukan hanya dari kekuatan mayoritas Islam, tapi memang benar itu mayoritas Islam memberikan dampak besar, tetapi juga karena persatuan dari berbagai bangsa yang tinggal di negara Indonesia membentuk persatuan dan juga memberi perlawanan kepada penjajah-penjajah. Jadi pendapat kalian yang lain gimana tentang ideologi Pak Agus? Atau juga ada mungkin pendapatku yang mungkin kalian akan lawan atau tentang? Silahkan. Aku cukup setuju sih sama Jonathan juga. Soalnya ini juga lebih mengarah ke Piagam Jakarta yang tadi sempat disinggung di filmnya juga, bahwa ada 7 kata yang dominan ke Islam dan kemudian diubah jadi ke Pancasila itu sehingga jadi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kayak Indonesia itu nggak hanya lebih mengedepankan Islam, tapi juga di semua agama itu dipukul rata. Jadi juga ada keadilan bagi semua yang bukan non-Islam juga, yang sebenarnya bisa dikatakan itu minoritas. Itu sih. Yang lainnya mungkin? Kalau dari aku setuju juga sih, NU tuh cukup netral menurut aku, nggak mendukung pihak yang sebelumnya, yaitu pada kasus 212 yang dimana penggerak dari konflik tersebut itu untuk menentang Ahok, Habib Rizik sama Bakhtiar Nasir, itu cukup menyudutkan suatu pihak. Jadi menurut aku di sini NU cukup menengahi dan benar bahwa kafir itu tidak digunakan dalam berkehidupan bernegara. Muslim atau non-Muslim itu memiliki hak yang sama dalam konstitusi. Mungkin dari Rini ada pendapat? Kalau aku sih ya sama juga kayak yang lain gitu. Netral, kita apa ya? Ini jaringannya. Iya kayaknya. Oke, lanjut. Ya udah lanjut aja udah keluar. Lanjut ke mungkin tadi karena ada Vena bahas kafir ya. Jadi teringat mungkin itu ada salah satu pembicara yang tadi di video itu membahas tentang pendapat dia tentang kafir menurut ajaran agama Islam. Kalau yang
manusia itu dibuat oleh Tuhan, dan sebagai wujud manusia terima kasih kepada Tuhan itu, maka kita berdoa dan menyembah Dia. Selain yang tidak menyembah Dia, maka itu disebut dengan kafir. Menurut kalian gimana pendapat atau ideologi tentang kafir menurut tadi yang Bapak singgung gitu? Saya lupa nama bapaknya itu siapa. Kayaknya Pak Baktiar Nasir kalau nggak salah. Itu. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku itu salah ya, karena di Indonesia juga beragam ras, agama, budaya. Jadi kalau disamaratakan itu nggak bisa. Harus toleransi sih gitu. Mungkin dari yang lain? Kristi mungkin? Kalau dari video tadi, aku sempat ingat tuh kalau bapaknya ada sebut kalau suruh menyembah pada Tuhannya kan. Kayak contohnya kayak sholat 5 waktu kayak gitu tuh. Kalau aku kayak ngerasa itu kayak lebih ke Islam gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan hanya Islam, tapi agama lain juga bisa menyebut itu kafir. Tapi kayak dari pendapat Bapak tadi itu kayak lebih ngarahnya ke Islam gitu, yang mayoritas dari negara Indonesia. Jadi kayak ya ada setuju kurang setujunya sih. Soalnya arti kafir sesungguhnya kan kayak ya emang mengarahnya ke Muhammad kan, ke Allah SWT. Jadi kayak ya mungkin itu lebih ke pandangan bapaknya sendiri sih. Tapi setiap orang harusnya punya pandangannya sendiri-sendiri yang mungkin juga bisa pro dan kontra sih. Oke, sekarang giliran aku. Mohon maaf sebelumnya ya, aku nggak bisa on cam gara-gara ya di sini sinyalnya lagi nggak baik. Kalau menurut aku kafir itu orang yang tidak bersyukur terhadap Tuhannya. Aku tidak setuju karena setiap umat beragama itu memiliki kepercayaannya masing-masing di mana dia percaya pada Tuhannya. Bukan berarti dalam satu agama harus memiliki Tuhan atau mempunyai kepercayaannya yang sama. Jadi, kalau misalnya untuk disimpulkan semua umat beragama harus mengakui bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang sama, memiliki kepercayaan yang sama. Jadi itu tidak bisa disamakan seperti itu karena itu bisa mengakibatkan pro dan kontra. Intinya, setiap umat beragama pasti mempunyai Tuhannya, dan Tuhan itu satu, tapi beda dengan kepercayaannya terhadap Tuhannya masing-masing, begitu. Setiap beribadahnya mereka. Ya, mungkin dari jawaban yang tadi jelasin sama Rini itu merangkup jawabannya Vena sama Kristia. Terus kalau menyinggung tadi ada demo penurunan Ahok, lalu juga ada yang mencetuskan bahwa kalau ada kayak kan di Indonesia nih ada 17.000 pulau, dan setiap pulau itu dia ada masing-masing mayoritas dan minoritas agamanya tersendiri. Lalu ada sosok tokoh yang mengungkapkan bahwa kalau suatu wilayah dipimpin atau dimayoritaskan oleh misalnya agama A, maka pemimpin dari masyarakat tersebut juga harus beragama atau memeluk agama A tersebut yang mayoritas. Dan jikalau wilayah A ini dipimpin oleh bukan pemeluk agama mayoritas wilayah A seperti pemeluk agama B, maka itu disebut dengan pemimpin kafir. Kalau menurut kalian itu gimana? Mungkin dari aku dulu aja kali ya. Jadi menurut aku karena tidak semuanya itu
kehidupan bermasyarakat nggak harus dipatokan kepada latar belakang atau agama orang yang memimpin tersebut, tapi bagaimana dia memiliki sikap kepemimpinan pertama, lalu juga bisa memprioritaskan masyarakat dan juga demi kebaikan negara. Dan ketiga itu bagaimana dia bisa mempersatukan, karena di Indonesia sendiri itu banyak banget suku, agama, ras, dan juga Indonesia adalah sistem kepulauan, jadi mungkin agak sulit untuk mempersatukannya. Maka menurut saya tiga faktor tersebut yang bisa mewakilkan atau syarat jadi pemimpin. Ini menurut aku pemimpin harus dilihat dengan latar belakang agamanya, itu menurut saya nggak mempengaruhi. Walaupun dia mau agama A atau agama B atau agama C, selama dia memiliki agama, I'm fine with that. Tapi kalau dia kayak ateis dan penganut yang sudah menyimpang, maka akan saya lawan. Mungkin dari Rini dulu, bagaimana tanggapannya? Dari yang lain dulu aja. Aku masih itu. Risti, Vena? Iya, kalau menurut aku ada setuju sama Jonathan. Kalau dalam dunia politik itu pemimpin nggak harus dilihat dari latar belakangnya. Tapi yang paling penting itu dalam memimpin harus bersifat netral. Jadi nggak boleh memandang lebih dominan yang mana atau lebih karena dilihat dari minoritas kayak gitu, itu lebih baik dihindari. Dan aku tuh teringat sama materi yang pernah kita pelajari selama 1 semester ini, yang paling terakhir tentang agama dan politik, bahwa di situ juga diajarkan bahwa dalam politik itu nggak hanya dalam dunia politiknya itu nggak boleh mengatakan yang ada istilah-istilah tentang agama gitu, itu tidak boleh dibawa ke dalam dunia politik, tapi boleh dibawa dalam interaksi dalam kehidupan sosial antar sesama, itu masih nggak apa-apa. Jadi kayak kayak pemimpin juga harus nggak boleh menyudutkan ke satu agama saja, tapi juga harus melihat dari minoritas yang lainnya. Itu sih. Mungkin dari Vena mau menambahkan, atau Rini mau menambahkan, atau ada perbedaan pendapat dari pendapatnya Krisy dengan saya? Kalau dari aku kurang lebih sama ya. Pemimpin itu harus nggak harus menurut mayoritas atau minoritas, tapi bisa memimpin rakyatnya, bisa tidak membeda-bedakan intinya. Mungkin dari ini. Rini mungkin ingin menambahkan untuk penutup topik tentang pemimpin ini. Aku kurang setuju ya sama yang tadi itu, yang melarang seorang pemimpin yang kafir, atau dalam arti itu yang nonis kayak gitu. Maaf ya, maksudnya beda agama. Aku kurang setuju, karena kalau pemimpin itu kita tuh nggak ngelihat latar belakang agamanya dia gitu. Kalau misalnya kita lihat latar belakang agamanya dia, berarti kita lihat secara kehidupan pribadinya. Kan kalau misalnya dalam pemimpin itu kan dilihat dari cara dia kerja, kinerjanya dia sebagai seorang pemimpin yang baik untuk negara ini, terus bagaimana cara dia mengatur ketatanan negara ini menjadi lebih baik dan menjadi
menjadikan negara ini maju dan masih menerapkan rasa solidaritas atau toleransi terhadap umat beragama yang lain tanpa mengkafir-kafirkan yang lain juga, seperti itu. Ya mungkin karena ini mungkin contoh-contoh lainnya aja ya, contoh yang bisa kita anggap toleransi. Jadi seperti di daerah NTT daerah NTT tersendiri kan dia mayoritasnya Katolik, agama Katolik. Lalu pemimpinnya juga bukan agama Katolik, tapi agama Islam. Terus juga mereka antara tokoh pemimpin dan tokoh agama Katolik tersebut juga terlihat akrab. Terus juga ada dari gubernur NTT tersendiri juga ada menyampaikan tentang kafir itu sebenarnya nggak relate di Indonesia, karena kafir tersendiri itu memiliki arti yang jauh dari arti itu sendiri yang kayak pada umumnya orang-orang ngertiin gitu. Kayak kalau nggak memeluk agama ini ya berarti kafir. Lalu nggak milih orang ini kafir. Terus juga salah satu contohnya lagi itu seperti apa ya, contoh lainnya itu aku lupa, mungkin ada yang mau nambahin? Mungkin yang kerusuhan Maumere itu. Oh iya, kerusuhan Maumere itu juga salah satu Ben? Lanjutin. Ya, kerusuhan Maumere itu juga salah satu tindakannya dari gubernur itu ya, yang kayak mau berusaha meredamkan gitu. Karena itu juga salah satu pemicunya itu murni dari SARA. Padahal dari tokoh-tokoh besarnya pun masih tentram-tentram aja gitu. Mungkin ada perdebatan lain lagi yang mungkin kalian ingin debatkan dari video yang tadi kita lihat bersama. Mungkin ini sih, aku nggak tahu nama bapaknya tadi siapa, lupa. Dia ada bilang bahwa Pancasila itu sebenarnya milik Islam, terus dipinjam oleh negara Indonesia dan dikembalikan lagi ke Islam. Nah, itu menurut bapaknya bahwa Pancasila itu dibuat kebanyakan berdasarkan dari bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan ke Indonesia, begitulah istilahnya. Menurut kalian gimana? Setuju kah atau mungkin ada pendapat lain? Aku itu juga barusan tahu ya, kalau Pancasila itu kebanyakan kata-katanya diambil dari bahasa Arab. Tapi menurut aku menolak, dengan mungkin itu fakta atau gimana, aku menolak fakta itu tersebut karena Pancasila tersendiri itu dibuat karena sifat dan keadaan sekitar bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu dibuat sebagai rupa itu dengan akhirnya jadi Pancasila itu karena faktor yang ada di bangsa Indonesia, dan itu semua murni dari gagasan Indonesia. Kayak Panitia 9, terus panitia persiapan PPKI itu murni dari mereka semua, bukan dari campuran bahasa Arab atau gimana. Aku tetap menolak.
Mungkin yang lain? Mungkin dari aku dulu ya. Aku setuju sih sama Jonathan. Meskipun itu dari bahasa Arab, aku masih terima aja sih, kayak nggak masalah. Tapi menurutku Pancasila itu dibuat dari, ya itu dilihat dari keadaan Indonesia di saat waktu itu. Kemudian para pemimpin ini bertukar pikiran bagaimana caranya agar kedepannya Indonesia ini bisa semakin maju dan berkembang gitu kan. Jadi menurutku ya itu nggak nggak apa ya, kayak nggak bisa dianggap bahwa itu milik Islam gitu. Kalau aku gitu sih. Mungkin dari yang lain, Vena atau Rini? Oke, Pancasila ada satu kalimat yang diambil dari bahasa Arab. Aku juga kurang setuju karena apa ya, kayak bentar. Kamu duluan aja, Ven. Aku masih bingung. Kalau dari aku juga kurang tepat ya kalau diakui itu tuh dari agama Islam, ide orang Islam, karena itu juga dari pendapat banyak orang pada waktu itu, banyak pemimpin pada waktu itu. Jadi nggak bisa disamaratakan terus berkat Islam. Jadi pemimpin yang sekarang itu kan ada yang tadi ungkapan kalau berarti pemimpin itu harus Islam karena dulu yang menciptakan Islam, itu menurut aku kurang tepat. Itu sih. Ini bisa dilanjutin. Ini ingin melanjutkan pendapatnya tadi atau gimana? Mungkin Rini lagi ada masalah jaringan lagi. Guys, sorry. Aku kurang setuju dari apa ya, kayak Pancasila ngambil dari bahasa Arab. Karena kita tahu pada sila yang pertama keturunan yang Maha Esa itu, setiap manusia itu pasti memiliki setiap manusia itu menganut agamanya masing-masing, terus mengetuhani pada satu Tuhan, yaitu yang Maha Esa. Seperti itu sih pendapat aku. Maaf kalau misalnya kurang masuk. Ya, ini mungkin topik penutup kita ya. Ini bersangkutan tentang agama dan politik yang ada di Indonesia. Dari itu ada di video yang kita nonton bareng tadi, ada yang mengungkapkan kalau sebenarnya tokoh-tokoh pemerintah yang naik itu, yang ingin naik ke pemerintahan membutuhkan dana yang sangat besar. Ya, angkanya seperti miliaran, triliunan. Dan Bapak tersebut ini mempertanyakan dari mana uang tersebut dengan sebanyak uang itu. Dan maka orang-orang yang di atas yang lebih mempunyai lah yang mendanai. Lalu setelah orang tersebut ini naik ke pemerintahan, maka bisa disebut orang yang naik ke pemerintahan ini akan dibuat jadi boneka atau dikontrol oleh orang yang mendanai tersebut. Dan orang ini mungkin lebih seperti menyarankan untuk umat-umat Islam untuk berbondong-bondong memberikan dana seperti yang tadi disebut sih nominalnya 1 juta untuk mendanai salah satu tokoh yang disetujui secara sepakat untuk naik ke pemerintahan. Jadi aku mungkin ada fakta dan mungkin juga nggak sepenuhnya benar, tapi dari rumor-rumor yang sudah terdengar kayak di media sosial seperti TikTok itu
Bapak Presiden kita Jokowi kayak diperalat atau dibikin boneka oleh partai PDIP, dan juga mungkin sosok yang kita semua tahu, Ibu Megawati, itu saya nggak tahu kebetulannya bagaimana, tapi itu memang sudah terkenal atau sudah memang tersebar luas rumornya di media sosial. Tapi kalau memang murni itu kayak seperti sosok pemimpin itu memiliki jiwa kepemimpinan yang bisa memimpin negara dan masyarakatnya, maka harusnya tidak perlu seperti dana yang sangat besar atau seperti meminta bantuan gitu, sepertinya tidak mungkin, dan juga diperalat lalu berutang gitu kepada orang-orang tertentu, seperti kayak terikat hubungan atau sosok mengutang budi. Itu saya agak kurang setuju sih. Tapi kalau sampai benaran, maksud saya kalau memang fakta itu benar-benar fakta, maka politik di Indonesia sangatlah jelek dan sangatlah busuk. Ini menurut kalian bagaimana pendapat kalian dari penyampaian Bapak tersebut tentang pendanaan pemerintah dan juga pengendalian atau sistem utang budi? Aku juga kurang setuju menurut dari Bapak yang tadi disebutkan itu, karena melalui itu kayak meminta dana, istilahnya itu bisa, ya anggapannya orang yang memberi dana itu memiliki hak atau kuasa yang lebih besar sehingga bisa mengontrol pemimpin yang ada di Indonesia begitu. Sebenarnya kalau pemimpin di Indonesia itu memiliki jiwa pemimpin yang benar dan baik, pasti pemimpin itu mengupayakan bagaimana caranya untuk tidak meminta kepada masyarakat. Jadi tidak meminta-minta uang gitu ya. Jadi mereka berusaha mengkoordinasi segala upaya apa yang bisa dilakukan agar dananya ini tercukupi untuk diberikan kepada masyarakat, bukan untuk meminta kepada masyarakat. Menurut aku itu sih. Mungkin aku nambahin yang mungkin nanti ada yang salah paham dari Kristi tadi, kayak sosok pemerintah nanti akan membagikan ini bukan kayak menyogok ya. Ini memang kayak murni pemerintah tersebut ingin memberi bantuan, bukan dalam artian kayak menyogok masyarakat untuk memilih dia, bukan ya. Jadi kayak lebih ke memberikan bantuan, Memenuhi kebutuhan masyarakat. benar, bukan menyogok ya. Betul. Kayak ke bansos bukan sih? Hah? Kenapa ini? Enggak. Terus nih. Mungkin Vena, Rini ingin menambahkan untuk topik terakhir kita sebelum menutup? Nggak ada sih, sama kalau dari aku. Rini? Iya sama sih. Kalau dari aku nggak ada. Aku setuju dari pendapatnya kalian. Mungkin dari sebelum kita menutup ini, kita akan menyimpulkan setiap masing-masing bagaimana keseluruhan dari 43 menit video tersebut, apa yang kayak kalian simpulkan. Mungkin mulai dari aku dulu ya. Jadi kesimpulan yang aku dapat dari video itu,
Di Indonesia ini dengan awalnya kemerdekaan seperti Pancasila, UUD 1945, lalu Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah dirancang untuk mempertahankan kesatuan yang telah memenangkan masa penjajahan di Indonesia yang tahun sebelumnya. Maka sangat disayangkan kalau negara Indonesia dibuat atau juga peraturannya dijadikan sebagai negara Islam ataupun menganut peraturan syariah Islam. Tapi untuk kayak seperti daerah-daerah tertentu seperti Aceh, kayak Aceh lalu DKI, itu kan mereka memang memiliki peraturan khusus yang dibuat oleh pemerintah. Itu saya masih memaklumi, masih mendukung, bukan memaklumi, mendukung. Karena memang tradisi di sana masih kental. Tapi untuk secara keseluruhan untuk sebuah negara, saya sangat menentang kalau Indonesia dibuat menjadi negara Islam, karena kemerdekaan kita ini, kemerdekaan sebelumnya yang telah diperjuangkan oleh para pejuang, itu diperjuangkan bersama-sama seperti sejarah yang kita telah pelajari. Dan sekali lagi, toleransi di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi, rasa saling menghargai, lalu kita perlu lebih banyak belajar cara menerima pendapat orang lain dan cara membedakan yang mana yang benar untuk dimasukkan kepada pikiran kita dan yang mana yang harus kita tolak. Karena di Indonesia ini terlalu banyak sumber daya manusia yang terlalu mudah untuk dipengaruhi atau seperti diadu domba. Karena juga saat seperti demo Ahok itu, dosen UI juga ada melakukan riset kalau sebenarnya para pendemo itu datang tidak tahu tujuannya apa, hanya terhasut tanpa tahu kebenarannya bagaimana. Yang lain kesimpulannya tentang 43 menit video ini? Kalau dari aku, untuk kasus yang konflik 212, karena ada pemimpin yang provokasi, masyarakat harus berwaspada dan tidak boleh mudah percaya sebelum mengetahui kebenarannya. Jadi nggak boleh ikut-ikut, terus kalau disogok terus harus ikut, itu nggak boleh. Terus untuk pemerintahannya harus bisa lebih bersifat netral ketika ada aspirasi dalam masyarakat. Jadi dalam dunia politik, agama itu harus melindungi HAM. Ya, kalau menurutku para pemimpin ini harus bisa memahami minoritas yang ada di Indonesia. Jadi dari diri sendiri juga setiap masyarakat ini juga harus paham kalau meskipun minoritas tetapi jangan sampai membuat demo yang sampai besar-besaran begitu. Dan mungkin ini lebih ke refleksi diri sendiri ya, dari aku sendiri, kalau lebih baik tuh mementingkan memikirkan diri sendiri terlebih dahulu, apakah saya atau masyarakat ini sudah berbuat baik dengan seperti menghormati, menghargai perbedaan yang ada, menumbuhkan sikap toleransi, kemudian juga lebih membuka diri dan wawasan yang luas. Dengan begitu, dengan sendirinya negara ini bisa ikut terdampak bahwa
sesuatu yang baik yang kita lakukan ini bisa membawa Indonesia atau negara kita ini lebih maju dan lebih mewujudkan tujuan dari Indonesia agar hidup damai dan tentram. Itu sih. Oke, kesimpulanku simpel aja sih. Intinya kita harus mempunyai penilaian masing-masing atas kepercayaannya dan tetap berjiwa toleransi terhadap siapapun. Terus, apalagi kita adalah masyarakat yang berbangsa beragama, yang berarti kita mempunyai beragam dari suku, ras, dan budaya. Sebagai masyarakat yang cinta tanah air dan damai. Jadi ini semua sudah menyampaikan masing-masing pendapat dan pemikiran dan juga debat-debatnya masing-masing. Sekarang akan kami tutup. Jika di antara salah satu dari kami atau juga mungkin saya juga menyampaikan salah kata atau yang tidak berkenan, kami di sini tidak menyinggung pihak manapun. Kami hanya menyampaikan apa isi pendapat atau pemikiran yang ada di kepala kami setelah kami menonton video tersebut. Ini semua murni untuk pelaksanaan tugas. Dan juga sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Ibu dosen karena telah membimbing kami selama 1 semester ini. Jadi sekian dari kelompok 3, kami mengucapkan terima kasih. Sekian. Jess, bilang terima kasih, Jess. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menonton. Terima kasih.